من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita melanjutkan kajian kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam karya Imam Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Malam hari ini kita majelis ke-26 di pembahasan kitab ini dan masih di pembahasan bab qada'il hajah, bab adab seputar buang hajat. Dan malam hari ini insyaallah ta'ala pertemuan terakhir untuk bab ini. Karena tersisa 4 hadis. Insyaallah kita selesaikan. Kata beliau rahimahullahu ta'ala di hadis nomor 102 sekaligus 103 kalau di bab buang hajat nomor 17-18. Kata beliau rahimahullah, wa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam istanzihu minal baul fa inna amata adabil qabr minhu. Rawahu Daruqutni walil Hakim aktsaru adabil qabr minal baul wa huwa sahihul isnad. Kata beliau dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, istanzihu minal baul, sucikanlah diri kalian dari air kencing. Fa inna amata adabil qabr minhu, maka sungguh kebanyakan siksa kubur itu berasal darinya. Kata beliau rawahu Daruqutni, riwayat Imam Ad-Daruqutni, walil Hakim, dalam riwayat Imam Al-Hakim, aktsaru adabil qabr minal baul, kebanyakan siksa kubur itu disebabkan tidak membasuh air kencing, tidak berbersih dari kencing. Kata beliau sahih sanadnya. Hadits ini sumbernya riwayat Imam Ad-Daruqutni di jilid 1 nomor 128 dan Al-Hakim jilid 1 183. Derajat hadits, lafaz pertama yang benarnya mursal, ucapan tabi'in. Itu lafaz yang di atas. Istanzihu minal baul. Berbersihlah. Sucikan dirimu dari kencing. Ini yang benarnya di hadits yang mursal, bukan ucapan Nabi, bahkan bukan ucapan dari Abu Hurairah. Ini adalah mursal, ucapan tabi'in. Siapa yang berkata? Seperti yang disebutkan, dikatakan oleh Al-Imam Ad-Daruqutni sendiri. Jadi Imam Daruqutni meriwayatkan dan beliau jelaskan. Ini hadits mursal. Dan dalam sanadnya terdapat Muhammad ibnu Sabbah. Dia tidak dikenal, majhul, artinya dhaif. Lafadznya mursal terus dhaif. Adapun lafadz kedua, ini walil Hakim dan beliau katakan sanadnya sahih. Lafadz yang kedua sahih. Disahihkan oleh Imam Al-Hakim dan Imam Al-Bukhari juga sahihkan. Imam Abu Hatim dan Ad-Daruqutni menguatkan hadits ini mauquf, ucapan sahabat.
Makanya sebenarnya seandainya kita berandai saja, seandainya Al-Hafidh Ibn Hajar menyebutkan hadits yang ada di Bukhari Muslim. Di Bukhari Muslim jelas-jelas sahih bahwa Nabi SAW marro bi kubroin. Nabi lewat di 2 kuburan. Iya, ini Bukhari Muslim. Seperti yang disebutkan oleh para ulama lain di bab wajibnya kita beristinja. Wajibnya kita cebok dari kencing, apakah dengan air atau batu. Ada hadits, tidak diragukan sahihnya daripada ini yang ada di kitab ini. Iya. Itu di hadits Bukhari Muslim bahwa Nabi pernah lewat di 2 kuburan. Dan Nabi berkata, innahuma la yu'adzaban wa ma yu'adzaban fi kabir. Sungguh keduanya lagi disiksa dan tidaklah keduanya disiksa karena dosa besar. Menurut pandangan orang. Di antara yang disebutkan oleh Nabi salah satunya, fakana ahaduhuma la yastanzihu minal baul. Adalah salah satu dari keduanya tidak cebok, tidak beristinja dari kencing. Jadi habis kencing, tidak dicebok pakai air, tidak juga pakai batu atau penggantinya batu. Seandainya belum sebutkan hadits ini, itu lebih bagus. Iya. Fikih hadits, pertama tentunya, najisnya kencing manusia. Itu tentunya. Dan itu disepakati. Kencing manusia itu najis. Disepakati. Dalil akan najisnya sangat banyak. Sangat banyak sekali. Di Bukhari Muslim banyak. Dan wajibnya membersihkan badan dan pakaian darinya. Serta tidak bolehnya bermudahan dengannya. Karena keumuman adab kubur dari itu. Banyak orang tidak melakukannya. Banyak orang bermudahan, kencing, buka kancing celana, langsung. Setelah itu, tanpa dicuci dengan air atau di istinja dengan batu atau pengganti batu, langsung dia tutup. Banyak orang bermudahan, tapi itu menjadi sebab adab kubur. Itu menjadi sebab adab kubur. Tidak boleh kita bermudahan dari yang namanya kencing. Iya. Itu pertama najis. Wajib kita beristinja darinya. Apakah badan ataupun pakaian. Dan tidak boleh kita bermudahan. Karena ini sebab adab kubur. Kemudian yang kedua, wajibnya membersihkan tempat keluarnya kencing. Dan kotoran tentunya. Setelah buang air besar atau kecil. Dan ini juga disepakati. Walaupun hadits di buku ini diperselisihkan. Dibicarakan sanadnya. Tapi kita tidak berdalil dengan ini. Ini cuma kandungannya. Kita lebih berdalil dengan hadits-hadits yang lain. Hadits-hadits yang lain yang tentunya lebih sahih dari apa yang belum sebutkan. Yang jelas. Masalah air kecil atau air besar ini tidak boleh kita bermudahan dengannya. Tidak boleh kita bermudahan dengannya. Karena pertama najis. Ketika di badan kita najis, sholat tidak sah. Karena tidak sah, sholat dengan badan kita ada najis. Di badan kita ada najis. Di pakaian kita ada najis. Tidak boleh sholat menggunakan pakaian yang najis. Dan semua ini disepakati oleh para ulama. Tidak ada silang pendapat. Tidak ada silang pendapat. Bahwa ketika kita sholat, wajib badan kita bersih dari najis. Dari kotoran, air besar atau air kecil. Pakaian kita harus bersih dari najis. Tempat ibadah kita harus bersih dari najis. Semua ini disepakati. Iya.
Dan tanpa melaksanakan sholat pun kita juga harus berbersih dari yang namanya ini najis. Walaupun kita tidak mau sholat. Walaupun kita tidak mau sholat, wajib kita berbersih darinya. Iya, karena ini adalah sebuah ketentuan dalam syariat kita. Sebuah ketentuan dalam syariat kita bahwa ketika kita buang air kecil ataupun air besar, wajib beristinja dengan air. Kalau tidak ada air, maka wajib kita beristijmar dengan batu. Dengan batu. Tidak ada alasan untuk tidak beristinja atau beristijmar. Karena syariat telah mengatur, tidak ada air, batu. Iya. Atau bahkan sebentar nanti kita akan sebutkan, boleh kita memilih batu atau air. Walaupun ada air, boleh pakai batu. Walaupun nanti diperselisihkan oleh para ulama, mana yang utama. Sebentar kita akan baca haditsnya. Kemudian hadits berikutnya, 104. Kata beliau, wa an Suraqah Ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu qala allamna Rasulullah sallallahu al-harokat ya. Iya, boleh kalau ini salah sukun di mimnya. Allamana Rasulullah. Iya, nanti kita perbaiki. Jadi mimnya diharokati tidak sukun. Allamana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam fil khala. Anna, itu juga salah ya, annaq'uda alal yusra wa nansibal yumna. Iya, ini saya lupa periksa, hanya saya fotokopi saja di tulisannya, lupa diperbaiki harokatnya di harokat percetakan. Rawahul Baihaqi bisanadin dhaif. Kata beliau dari Suraqah Ibn Malik radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, allamana Rasulullah. Rasulullah mengajarkan kami. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajari kami fil khala, cara buang air besar. Cara buang air besar. An-naq'uda 'alal yusra wa nansibul yumna. Agar kami duduk di atas kaki kiri, maksudnya bersandar dan bertumpu dengan kaki kiri, dan merentangkan kaki kanan. Jadi kaki kanan direntangkan, kita duduk bersandar dengan kaki kiri ketika buang air. Iya, tapi tidak usah berdalam-dalam dengan ini. Karena kata beliau riwayat Al-Baihaqi dengan sanad yang dhaif. Jadi tidak perlu dipraktikkan. Iya, diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dengan sanad yang lemah. Sumber hadits ini riwayat Imam Al-Baihaqi di jilid 196. Derajat hadits dhaif jiddan. Sebagian ulama mengatakan ini hadits palsu. Ini hadits palsu, dhaif jiddan, lemah sekali, mungkar. Iya. Dalam sanadnya terdapat Muhammad bin Abdurrahman, tidak dikenal, dan dua rawi yang lain tidak dikenal. Jadi ada 3 cacat. Iya. Dalam haditsnya. Adapun biografi Suraqah, sahabat yang disebutkan, beliau adalah Suraqah ibnu Malik ibnu Ju'shum Abu Sufyan. Beliau wafat pada tahun 24 Hijriah. Fikih hadits, mayoritas ulama menganjurkan untuk buang air dengan cara yang disebutkan dalam hadits. Itu aneh ya. Cuman mereka tidak berdalil dengan hadits itu. Mereka berdalil dengan maslahat. Katanya kalau duduk seperti itu, bertumpu dengan kaki kiri, ya dalam ketika buang air, ya tentunya di WC yang bukan WC
Duduk ya, WC apa ini? Jongkok. Iya. Katanya lebih mudah untuk keluar itu kotoran. Duduk seperti itu. Kaki kanan dibentangkan, terus bersandar dengan kaki kiri saja. Katanya nanti kalau miring pantatnya, mohon maaf, lubang pantat agak terbuka. Terus juga katanya lambung kotoran itu kan di samping, di sisi kiri. Iya, sehingga katanya akan tertekan dengan kaki kiri dan kaki kanan dibentangkan membuat terbuka. Itu katanya memudahkan untuk keluar semua itu kotoran. Memudahkan keluar semua itu kotoran. Al-muhim mayoritas menganjurkan itu karena maslahat. Karena mereka tidak pakai hadits ini. Kalau kita lihat mayoritas mereka bilang tidak dipakai dalil yang ada di hadapan kita. Dikarenakan haditsnya dhaif jiddan, tidak bisa naik ke derajat hasan. Tidak bisa naik ke derajat hasan. Iya, dan sebagian ulama lain ada yang menganggap bahwa ini bid'ah. Tidak dituntunkan. Sebagian ulama lain. Bahkan mereka mengatakan mana yang seorang itu anggap mudah saja. Dalam buang air. Ya, dalam buang air. Disebabkan hadits dhaif. Ketika haditsnya dhaif, maka tidak bisa kita katakan ini mustahab, ini sunnah. Iya. Adapun pemikiran katanya mayoritas ulama itu maslahat supaya mudah keluar, itu kan mudah bagi sebagian orang, susah bagi sebagian orang. Maka hal itu tentunya tidak bisa dijadikan sebagai dasar pijakan utama dalam menentukan bahwa ini dianjurkan atau tidak. Ini dianjurkan atau tidak. Kemudian hadits berikutnya. Wa Isa ibn Yazdad an Abi qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam idza bala ahadukum falyanthur dzakarahu thalatha marratin rawahu Ibnu Majah bi sanadin dhaif. Kata pula dari Isa ibn Yazdad dari bapaknya, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza bala ahadukum falyanthur dzakarahu thalatha marrat. Apabila seseorang di antara kamu telah selesai dari buang air kecil, maka hendaklah dia mengurut kemaluannya 3 kali. Nah, ini ada ritual khusus. Iya. Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dengan sanad yang dhaif. Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah di dalam Sunan Ibnu Majah nomor 326. Derajat hadits dhaif. Hadits ini dhaif karena di dalam sanadnya terdapat Isa ibn Yazdad dan ayahnya. Keduanya tidak dikenal. Ini Isa ibn Yazdad tidak ditahu siapa. Kemudian bapaknya tidak ditahu siapa. Tidak ditahu siapa bapaknya. Juga tidak dikenal. Maka menyebabkan hadits ini adalah hadits yang dhaif. Hadits yang dhaif. Tapi fikih hadits dengan hadits ini mayoritas memandang disunahkan mengurut kelamin. Jadi saya menukili pendapat mayoritas. Mengurut kelamin setelah selesai kencing. Tentunya bagi laki-laki ya. Karena perempuan tidak ada yang mau diurut. Iya. Jadi ini dibilang. Makanya di lafaz hadits dzakaroh. Dakar itu untuk kelamin laki-laki. Kalau kelamin perempuan beda bahasa Arabnya. Beda bahasa Arabnya. Iya. Jadi dengan hadits ini mayoritas memandang disunahkan mengurut kelamin setelah selesai kencing. Ini mayoritas. Cuman dibantah oleh Ibnu Taimiyah dan selainnya. Ibnu Taimiyah menganggapnya bid'ah. Dan diingkari oleh Ibnul Qayyim. Pertama, hadits dhaif. Kita membangun hukum syar'i sunnah. Kalau haditsnya apa?
Makanya Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala mengatakan bid'ah kalau ada orang setelah kencing mengurut kelaminnya. Bid'ah kalau kita anggap sunnah maka itu adalah bid'ah. Dan diingkari oleh Ibnul Qayyim karena tidak adanya dalil yang sahih. Dan juga menyebabkan was-was. Nanti kita kalau suatu ketika tidak urut, kita was-was. Wah, sudah keluar semua nggak tadi atau belum? Was-was, muncul penyakit keyakinan dan akan merusak saluran kencing. Kata para ulama, ya, ini merusak saluran kencing dan berdasarkan penelitian dokter bahwa sering mengurut kelamin ketika sudah kencing itu nanti akan menyebabkan penyakit yang bernama salsul baul. Salsul baul. Keran kencing rusak. Seperti keran air. Antum kalau di keran air ini di JF, wudu, cuci tangan, tutup. Mau cuci kumur-kumur, buka lagi, bertutup lagi. Itu akan merusak keran air. Itu akan merusak keran air. Sama juga ini dengan keran air tak. Kalau sering diurut, itu akan rusak. Akhirnya nanti tidak bisa lagi kita tahan kencing. Setiap ada minuman langsung mengalir. Kenapa? Karena airnya sudah rusak. Nah, ini menyebabkan doror. Dan syariat kita secara umum, kata Nabi SAW, la doror wala diror. Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh membahayakan orang lain. Ini tidak dibolehkan. Makanya mengurut kelamin setelah kencing ini tidak disunahkan. Ini tidak disyariatkan. Karena memang tidak ada dalil yang sahih, itu pertama. Kalaupun sahih, ketika ada doror, tidak boleh kita lakukan. Jika pun sahih. Tapi ketika ada doror, tidak boleh kita lakukan. Makanya apa yang dikatakan oleh Ibnu Taimiyah itu lebih bagus. Dan ini juga yang dipegang oleh para ulama sekarang ini. Para ulama sekarang ini. Asy-Syaikh Ibnu Taimiyah di dalam kitab Fath Dzil Jalali wal Ikram Syarah Bulughul Maram juga belum menegaskan ini tidak boleh dilakukan. Juga di Tashil Al-Ilmam Syarah Bulughul Maram juga Syekh Shalih Al-Fauzan belum mengatakan tidak. Ini tidak disyariatkan. Ini tidak disunnahkan untuk mengurut kelamin setelah kita buang air kecil. Iya, sebagaimana juga para ulama menjelaskan tidak disunnahkan, tidak disyariatkan seorang itu habis setelah buang air besar untuk memasukkan jarinya ke lubang duburnya. Tidak juga disyariatkan. Itu menyebabkan nanti penyakit bawasir, ya, penyakit ambeien. Tidak dibolehkan. Itu tidak dibolehkan. Iya, karena ada dorornya. Kemudian hadits berikutnya. Kata beliau an Ibnu Abbasin radhiyallahu taala anhuma qala anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam sa'ala ahla Quba'in faqalu inna nutbi'ul hijaratal ma rawahul Bazzar bisanadin dhaif wa asluhu fi Abi Dawud wa Tirmidzi wa sahhaha Ibnu Huzaimah min hadithi Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu biduni dzikr al-hijarah. Kata beliau dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada penduduk Kuba, itu penduduk yang berada di sekitar Masjid Kuba, masjid yang pertama sekali dibangun dalam Islam oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka berkata, sesungguhnya kami selalu beristinja dengan air setelah dengan batu. Jadi mereka itu selalu menggabungkan batu dulu, baru setelah itu dengan air. Ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bazzar dengan sanad yang lemah. Dan asal hadits ini ada dalam riwayat Abu Dawud dan At-Tirmidzi
dan hadits tersebut dinilai sahih oleh Ibnu Khuzaimah dari hadits Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu tanpa menyebutkan istinja dengan batu, hanya air. Dalam riwayat Abu Hurairah. Sumber hadits Ibnu Abbas itu riwayat Imam Al-Bazzar dalam kitab Kashful Astar nomor 247. Kemudian hadits Abu Hurairah riwayat Imam Abu Daud nomor 44, At-Tirmidzi nomor 3357. Derajat hadits Ibnu Abbas dhaif. Yang pertama itu karena terdapat rawi yang bernama Muhammad ibn Abdul Aziz Az-Zuhri. Dan ada juga Abdullah ibnu Syabib. Keduanya riwayat rawi yang dhaif. Keduanya rawi yang dhaif. Adapun hadits Abu Hurairah dhaif. Juga dalam sananya terdapat rawi yang bernama Yunus bin Al-Harith dhaif. Dan juga ada Ibrahim ibn Abu Aun tidak dikenal. Jadi ini riwayat-riwayat yang mengkompromikan, mengumpulkan batu dan air dalam beristinja, dhaif. Dhaif. Tapi sudah cukup sebenarnya riwayat-riwayat yang telah lewat bahwa Nabi beristinja dengan air, Nabi beristinja dengan batu, tapi terpisah. Di sini ini ada penutup. Ini adalah hadits penutup. Masalah dikumpulkan batu dengan air, setelah batu pakai air. Iya. Maka kita perlu bicarakan fikih hadits. Sunnahnya beristinja dengan batu atau air. Kalau ini sudah lewat. Hadits-hadits sebelumnya. Ketika sahabat menukil Nabi beristinja dengan batu. Nabi beristinja dengan air. Makanya sunnah dengan batu atau dengan air. Dan menurut mayoritas lebih utama dengan air. Kalau mayoritas memilih lebih utama dengan air daripada batu. Dengan alasan lebih membersihkan. Air itu lebih bersih dibandingkan dengan apa? Batu. Walaupun pakai batu, boleh. Iya. Dan sunnahnya mengumpulkan air dan batu. Cuman kita tidak berdalil dengan hadits tadi. Artinya kalau kita sudah beristinja dengan batu, sunnah setelahnya kalau kita sudah pulang ke rumah misalnya, kita buang air besar di gunung. Tidak ada air. Iya, atau di tanah lapang. Kita tidak bawa air. Terus kita pakai batu. Ketika sampai di rumah, sunnah katanya menggunakan air. Kenapa? Tidak pakai dalil yang ada di buku. Yang mereka katakan adalah lebih hati-hati dan lebih sempurna. Lebih hati-hati dan lebih sempurna. Dari mana lebih hati-hatinya? Kata mereka, siapa tahu masih ada sisa yang tidak kena gosokan batu tadi. Iya. Dan itu tentunya tidak bisa dihindari. Walaupun al-yasir mu'fa, ya, yang sedikit itu dimaafkan, cuman hati-hatinya kita pakai air. Iya, setelah pakai batu. Dan ini lebih sempurna. Ini adalah lebih sempurna. Kita tidak berdalil dengan hadits yang ada di buku. Disebabkan hadits yang ada di buku semuanya adalah dhaif. Walaupun ada ulama yang mensahihkannya. Cuman yang disahihkan riwayat yang kedua. Yang tidak ada penyebutan kata batu. Yang tidak ada penyebutan kata batu. Oleh karena itu pembahasan ini sunnah beristinja dengan air dan batu itu boleh. Air ataupun batu boleh. Cuman kalau ditanya mana yang lebih utama? Air. Apakah sunnah dikumpulkan air dan batu? Ada yang mengatakan, dan ini pendapat mayoritas juga, sunnah mengumpulkan air dan batu karena alasan lebih hati-hati dan lebih sempurna. Alasannya lebih hati-hati dan lebih sempurna. Selesai bab buang air. Setelahnya adalah babu al-ghusli wa hukmil junub. Bab tentang mandi dan hukum seputar junub. Nah ini kita ambil pertemuan akan datang insyaAllah. Kan itu bab yang baru. Kita cukupkan dulu. Alhamdulillah. Apa Ustaz, bagaimana cara menasehati
teman yang punya utang untuk membayar utangnya, walaupun utangnya sedikit. Nih, pertama kita daripada kadang kita sampaikan hadits dia anda amalkan, tagih saja, tagih saja, karena hak ya daripada seorang yang memberikan pinjaman untuk menagih. Dan orang yang punya utang wajib bayar kalau dia mampu. Kecuali kalau dia tidak mampu, maka si pemberi pinjaman boleh untuk boleh untuk mengulurnya. Si pemberi pinjaman boleh mengulurnya. Dan setiap dia ulur maka dia dapat sedekah senilai dengan yang dia pinjamkan. Kemudian si peminjam tidak boleh sengaja undur dengan alasan pasti dia akan beri kemudahan. Ikhwaji, akhwatji. Datang ditagih, masa ikhwah begitu? Datang tagih, masa akhwat begitu? Sengaja undur, padahal dia mampu bayar, tapi karena ikhwah, karena akhwat, maka dia sengaja undur. Maka kita ingatkan kepadanya dengan hadits Nabi SAW mimbab iqamatil hujjah, dalam bab menegakkan hujjah dan menasehatinya. Nabi SAW bersabda, matlul goni dulmun, orang mampu bayar sengaja undur, dolim. Dolim. Yang mampu bayar utangnya sengaja dia undur, maka dolim. Tidak boleh kita mengundur utang. Apalagi di pertanyaan dia bilang utangnya apa? Sedikit. Utangnya adalah sedikit. Iya. Siapa punya pertanyaan itu? Santri? Ya mengaku saya bayar utangnya. Santri? Hah? Bukan? Tidak ada yang berani? Masya Allah, saya bayarkan utangnya kalau mengaku. Siapa? Kau utang sedikit toh? Sedikit. Kalau banyak tidak. Nah, siapa ini? Bismillah. Siapa? Tidak ada ya? Baiklah. Kenjin ini. Iya. Ustadz, apakah darah wasir atau ambeien itu darah istihadah? Baik. Darah istihadah itu darah yang keluar dari kelamin depan, bukan kelamin belakang. Iya, itu darah istihadah yang keluar di kelamin depan. Adapun di belakang darah karena luka. Darah karena luka. Bisalah dibilang istihadah karena sama-sama darah karena lecet. Iya, istihadah kan karena adanya urat yang lecet atau urat yang putus dari seorang perempuan. Maka dari sisi itu bolehlah kita namakan dengan darah istihadah. Nih, tapi orang biasanya bilang darah ambeien, bukan darah istihadah. Tidak ada bilang, keluar ambeienku, keluar istihadahku. Tidak ada. Iya, biasanya orang, wallahualam. Bagaimana cara kita bertaubat dari solat yang dahulu selalu kita tinggalkan karena malas? Apakah boleh diqadha dalam kurung solat wajib? Tidak. Wajib kita bertobat, menyesali apa yang telah lewat, dan berjanji kepada Allah untuk tidak mengulanginya. Tidak wajib qadha. Tidak wajib qadha. Itu terkait dengan solat yang sudah lewat. Apa Ustaz? Apa hukum muslimah yang memakai pakaian selain warna hitam? Tidak apa-apa. Tidak ada masalah. Yang penting dia menutup auratnya. Yang penting dia jangan berpakaian tapi telanjang. Artinya tidak terawang kulitnya.
Tidak harus warna hitam. Cuma warna hitam itu lebih menutup. Tidak ada Nabi anjurkan ilbasi as-sawat. Pakailah pakaian hitam. Tidak. Tapi Nabi hanya mengatakan almar atau aurah. Perempuan itu adalah aurat. Perempuan itu adalah aurat. Apanya? Seluruhnya. Tidak ada yang dikecualikan oleh Nabi SAW. Perempuan itu adalah aurat. Iya. Kalau pakaiannya sudah menutup auratnya, sudah terpenuhi. Tanpa disebut warna apa. Nah, kecuali nanti warna itu kita atur karena sebab lain. Misalnya biasanya orang kalau pakai warna itu akan dianggap bertabaruj. Bertabaruj, maka tidak boleh karena kita perempuan tidak boleh bertabaruj. Itu saja. Bukan karena masalah harus warna hitam misalnya. Tidak. Seorang boleh warna coklat. Boleh saja. Boleh warna abu-abu. Boleh. Yang penting menutup aurat. Menutup aurat. Itu pada intinya. Yang penting tadi. Pakaian itu tidak bernilai tabarruj. Tidak bernilai tabarruj. Wallahu alam. Bagaimana dengan air madi yang ada di pakaian tapi sudah kering? Apakah boleh hanya dipercikan air dari pakaian yang kena air madi? Boleh. Dan kalau kita mencuci tempatnya itu karena kita tahu, itu lebih bagus. Karena madi najis, tidak sama dengan mani. Tidak sama dengan mani. Mani tidak najis. Mani tidak najis sehingga bisa dikerik saja. Aisyah radhiyallahu taala anha belum melihat di pakaian Nabi yang mau belum pakai sholat ada madi yang sudah kering, ada mani yang sudah kering, maka belum kerik saja, tidak dicuci. Adapun madi maka dicuci. Kalau memang dia adalah orang yang suka maddaan, selalu keluar madi, diringankan, bisa dipercikan saja. Bisa dipercikan saja, wallahu alam. Kita adzan dulu. Baik, kita lanjut. Sini saya ada pertanyaan. Saya yang sekarang berada di atas sunnah. Dan saya khawatir ketika pulang di kampung. Rasanya tidak cukup bekal untuk terus istiqomah karena banyak hal, adanya teman-teman dekat yang dulu belum kenal sunnah dan lingkungan tempat tinggal yang buruk. Apa yang harus saya lakukan? Iya, yang harus kita lakukan, kita jaga agama kita. Kita hijrah. Kita tidak pulang kampung dulu sampai kita punya bekal yang kuat. Sampai kita bisa mewarnai, tidak diwarnai oleh yang lain. Iya, kita bersabar di atas hal tersebut. Itu lebih bagus dan lebih baik daripada kita pulang, nanti kita rusak dengan lingkungan atau dengan teman, kita terpengaruh lagi. Ya, kita tidak bisa istiqomah, maka kita tinggalkan tempat, tinggalkan sebab yang membuat kita tidak istiqomah kepada tempat yang bisa kita beristiqomah. Bisa kita beristiqomah. Wallahualam. Apa hukumnya Ustadz menggoyangkan jari saat tasyahud akhir? Ada hadits dalam hal tersebut bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika tasyahud belum menggerakkan jarinya, dari hadits Ibnu Umar. Dalam riwayat Muslim tidak ada menggerakkan jari. Kemudian ada tambahan di luar daripada Muslim menggerakkan jari. Menggerakkan jari. Dan yang menambahnya adalah rawi yang bernama Zaidah ibnu Qudamah. Dia menyelisih rawi yang lebih kuat darinya. Dia menyelisih rawi yang lebih kuat darinya. Oleh karena itu ulama hadits menganggap riwayat Zaidah ibnu Qudamah syadz, lemah.
menganggap riwayat Zaid bin Qudamah adalah riwayat yang lemah karena menyelisihi rawi yang lebih kuat, sehingga tidak disunnahkan menggerakkan jari saat bertasyahud. Bagaimana hukumnya Ustaz? Anak tidak pergi sholat di masjid karena imamnya ahlu bid'ah dan masjidnya sering ditempati merayakan perayaan bid'ah. Apakah sah sholat apabila sholat di masjid tersebut? Sah. Kita tetap pergi sholat. Masalah bid'ahnya dosanya mereka. Dosanya mereka. Wajib kita sebagai laki-laki untuk pergi ke masjid sholat berjamaah. Sholat berjamaah. Kalau mereka melakukan maulid, melakukan dzikir berjamaah, melakukan bid'ah-bid'ah yang lain, ya mungkar, maka itu adalah dosa dan salah mereka. Sholat kita sah. Wallahualam. Apakah membaca bismillah di awal wudhu itu bisa dikatakan bahwa dalilnya itu kias dengan hadits Nabi mencintai perkara yang diawali dengan bismillah? Tidak, dalilnya bukan kias. Dalilnya adalah dalil isyarat namanya. Di tempat lain Nabi melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, itu mengawalinya dengan bismillah. Maka kita bukan kias namanya, dalil isyarat. Dalil isyarat. Dan dalil isyarat itu masuk dalam bagian mantuk, bukan mafhum. Bukan mafhum. Kias itu kan adalah tidak ada dalil, kemudian kita samakan. Dalam bab ibadah tidak dipakai kias. Kias itu dipakai dalam muamalah. Wallahualam. Apa hukum mengambil makanan dari perayaan maulid atau acara tahlilan dan lain sebagainya? Haram, tidak boleh. Tidak boleh memakan dari perayaan bid'ah. Tidak boleh memakan makanan dari perayaan-perayaan yang menyelisihi syariat. Apakah darah atau nanah bekas luka termasuk najis? Dan bagaimana jika terkena pada pakaian yang ingin kita pakai untuk sholat? Apakah sholat kita sah? Ada sedikit perselisihan tentang darah, iya atau nanah, apakah dia najis atau tidak. Dan pendapat yang benarnya, darah manusia itu tidak najis. Dengan dalil bahwa Nabi SAW merawat para sahabat yang terluka di perang Uhud di masjid. Di masjid, keluar darahnya, mengalir darahnya. Kalau darah manusia itu najis, tidak boleh dimasukkan di masjid. Tidak boleh dimasukkan di masjid. Dan itu yang benarnya insya Allah, bahwa darah manusia itu tidak najis. Itu tidak najis. Apa Ustaz ini tentang waktu larangan sholat, yaitu setelah asar menjelang maghrib. Satu, kapankah batas waktu berakhirnya asar? Jika karena lalai dan baru ingat bahwa belum melaksanakan sholat asar, tapi sholat tidak lama lagi adzan maghrib, sudah tidak lama lagi adzan maghrib, apakah masih bisa sholat? Kalau kita lupa, bahkan adzan maghrib pun masih bisa kita sholat. Kalau lupa, iya. Adapun kita sengaja akhirkan, maka tentunya tidak dibolehkan. Akhir waktu asar adalah ketika waktu maghrib itu masuk, yaitu bulatan matahari itu sudah tidak ada di atas permukaan laut. Bulatan matahari sudah tidak ada di atas permukaan laut, maka berakhirlah waktu asar. Berakhirlah waktu asar, artinya sudah adzan maghrib. Karena adzan maghrib itu akan masuk ketika bulatan matahari itu hilang di atas permukaan laut. Iya, itu akhir dan awal, akhir waktu asar dan awal waktu maghrib. Jadi kita tetap sholat, apalagi ini dalam pertanyaan ini, iya, lupa, lalai, lupa, iya, maka wajib kita sholat kapan kita ingat. Bagaimana jika masuk masjid dan waktunya menjelang maghrib? Apakah kita bisa melaksanakan sholat sunat tahiyat masjid? Bisa. Sholat tahiyat masjid itu kan sholat dawatul asbab.
Solat yang memiliki sebab tidak berlaku waktu terlarang. Saya ulangi, solat tahiyat masjid itu kan adalah solat dawatul asbab. Solat yang memiliki sebab, yaitu sebab tahiyat masjid, masuk masjid. Masuk masjid. Walaupun di waktu terlarang, boleh kita melakukannya. Boleh kita melakukannya. Apakah nazar itu dibenci karena dianggap pelit? Karena nanti dia beramal karena ada sesuatu yang dia inginkan. Betul. Nabi yang mengatakan begitu. An-nadar yastakhriju innama yastakhriju minal bakhil. Nazar itu hanya mengeluarkan orang dari kekikiran. Makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala belum berpendapat haram bernadar. Sampai seperti itu. Haram bernadar. Tapi kalau kita sudah bernadar, wajib kita tunaikan. Wajib kita tunaikan. Wallahualam. Pada saat sholat jenazah, takbir 1, 2, 3, 4, 5. Oh sampai 5 ya. Apa yang dibaca Ustadz? Karena saya belum pernah sholat jenazah yang sesuai sunnah. Masya Allah. Pertama, yang disepakati di masa-masa terakhir sahabat, ya, mereka mengatakan bahwa sholat jenazah itu 4 kali takbir, tapi boleh 5. Boleh 5 sah dari Nabi, boleh 7 sah dari sahabat, boleh 9 sah dari sahabat. Adapun yang paling sering Nabi lakukan 4. Itu ada di Bukhari Muslim. 4 kali takbir. Takbir pertama kita baca iftitah, kemudian Al-Fatihah. Takbir kedua kita baca sholawat. Kita baca sholawat. Takbir ketiga kita baca doa untuk mayat. Kalau tidak ada doa yang kita hafal dari Nabi, baca saja doa yang kita hafal untuk kemaslahatan mayat. Bisa kita hanya ulang-ulang Allahumma gfir lahu atau Rabbikfir lahu. Atau bahkan para ulama mengatakan kita baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Masuk juga mayat. Masuk juga mayat. Itu dibolehkan. Itu dibolehkan. Kemudian salam yang takbir keempat, salam. Takbir keempat kita salam. Assalamualaikum Afan Ustadz, izin bertanya. Saat ini ana sedang ta'aruf dengan seseorang ikhwan. Berarti akhwat ya. Dan dia melarang ana untuk tidak suka keluar malam. Aduh, siapa juga dia ini ya. Karena beberapa bulan lagi insya Allah kami menikah. Katanya sedang ta'aruf. Ini bertentangan ini. Ini sudah lamar namanya ini. Iya. Katanya beberapa bulan lagi insya Allah kami akan menikah. Apakah boleh ana mentaatinya Ustadz? Sedangkan ia belum menjadi suami ana. Saya juga heran. Kenapa dia pergi mengatur-ngatur anaknya orang? Kan belum. Belum. Iya. Jangan pergi atur-atur. Itu masih haknya bapaknya. Masih haknya bapaknya. Kalau kita ke bapaknya, bisalah. Pak. Ini kan anak tak sudah mau milaku. Iya, insya Allah sama saya. Tolong dijaga. Jangan kasih suruh keluar malam. Bolehlah kita ke bapaknya. Adapun kita belum apa-apa sudah perintah. Iya, ini siapa Ki? Iya, ini jangan dulu begitu. Iya, jangan dulu terlalu menekan. Belum tanggung jawab tak. Untuk itu. Belum tanggung jawab tak untuk hal tersebut. Kalau saran bolehlah. Saran. Bedakan saran sama menyuruh. Iya, beda. Wallahualam. Semoga dimudahkan segera menikah. Apa Ustadz? Insya Allah sebentar lagi anak akan menikah. Masya Allah. Lagi ya. Iya. Boleh.
Semoga semua dimudahkan untuk segera menikah. Sebentar lagi anak akan menikah, tapi dijodohkan oleh orang tua. Sebelumnya saya sudah menolak karena merasa di umur saya sekarang, saya merasa belum bisa ke jenjang pernikahan. Dan saya ingin kerja dulu dan ingin merasakan berpenghasilan sendiri tanpa bergantung dengan orang lain. Mohon nasihatnya Ustadz, bagaimana caranya supaya saya bisa ikhlas menerima perjodohan ini? Karena saya merasa saya tidak diperlakukan secara adil. Pertama, siapa ini? Kita laki-laki atau perempuan? Siapa ini? Dari mana? Dari atas ini ya? Dari Ahwat ya? Dari Ahwat ini? Dari Ahwat? Oke, jadi oh, ciri-cirinya bagus tulisan. Kamu ini perhatikan lagi tulisan. Bahayamu itu. Pertama, antum perhatikan tulisannya Ahwat. Kedua, antum merendahkan Ikhwan. Berarti Ikhwan semua jelek tulisannya. Aduh, termasuk saya ya. Masya Allah. Bahaya sekali. Lain kali jangan duduk sini. Bahaya. Masya Allah. Mundur-mundur sedikit saudara. Aduh, bahaya ini. Dia tahu rahasia saya. Alhamdulillah. Kalau ini dari akhwat, tentunya dia taat orang tuanya. Kalau dari akhwat. Kan akhwat tidak wajib bekerja. Akhwat tidak wajib menafkahi dirinya dan tidak wajib menafkahi suaminya. Iya. Taat saja. Makanya dalam hadis Nabi SAW ketika membicarakan masalah perwalian, persetujuan pernikahan terkait dengan perempuan, maka Nabi hanya membedakan antara janda dan gadis dari sisi jawabannya. Kalau janda, tunggu dia ngomong, dia tanya, ada ini yang melamar. Kamu mau nggak? Ditawarkan, tetap orang tuanya kasih tahu. Iya. Kalau janda, tunggu dia bilang. Karena janda kan sudah berani. Iya, untuk ngomong. Untuk bicara. Kalau gadis, cukup dia diam. Iya, atau dia senyum. Atau mukanya memerah. Atau dia malu-malu. Sudah. Itu adalah izinnya. Itu adalah izinnya. Dan terkait dengan perempuan, kalau datang kepada kalian orang yang kalian ridho agamanya, terima. Terima. Itu kan disebutkan. Jangan pikir untuk bekerja. Beda kalau ikhwan. Kalau laki-laki memang harus dia perhatikan dulu. Mau maju untuk melamar orang, ya dia harus pikirkan. Karena kapan dia bilang, saya terima nikahnya si fulanah bintu fulan, maka wajib dia nafkahi. Tidak ada silang pendapat di kalangan para ulama, wajib dia kasih makan istrinya. Wajib dia kasih pakaian istrinya. Wajib dia kasih tempat tinggal istrinya. Itu disepakati oleh para ulama. Wajib itu. Nah, ini bedanya antara laki-laki dan perempuan. Makanya perlu ditahu tadi, dan teman saya bilang yang di samping kayaknya perempuan. Iya. Alhamdulillah. Sini ada pertanyaan berikutnya lagi. Suami saya malas untuk zikir pagi petang. Padahal beliau sendiri tahu pentingnya. Saya ingin arahannya Ustadz untuk menyampaikan ke beliau sebagai istri bagaimana baiknya. Mungkin juga beliau bisa dengar di kajian hari ini. Masya Allah. Aduh, kita jadikan saya di tengah-tengah ini ya. Karena di antara jamaah belum ada di sini. Masya Allah. Kita kenal ini tulisannya. Alhamdulillah. Sabar ya. Sabar. Jadi memang jangan kita tersinggung.
Sebagai suami, jangan tersinggung. Karena jangan sampai, kenapa saya bilang dulu begitu, jangan sampai sebentar kita pulang bertengkar. Iya, gara-gara masalah kertas. Jadi pada dasarnya kata para ulama kita, man nasohat faqad ahabbak. Siapa yang menasehatimu, menegurmu, maka itu ciri dia cinta kepadamu. Artinya kalau ada istri dia tegur ketika kita salah, dia ingatkan ketika kita lalai, berarti dia suka. Itu ciri dia cinta sama kita. Tapi kalau dia sudah mulai tidak peduli, itu sudah tidak ada lagi rasa. Tidak ada lagi rasanya sama kita. Makanya kalau ada istri tak begini, Masya Allah, cium ki. Istri tak peluk, sayangi dia. Karena dia peduli dengan kita, berarti dia cinta sama kita. Makanya siapa saja ini suaminya, berbahagialah punya istri yang selalu menginginkan kebaikan untuk kita. Iya, itu adalah ciri kebahagiaannya seorang itu. Punya istri yang membantu kita dalam ketaatan kepada Allah. Iya, membantu kita dalam ketaatan kepada Allah. Itu lambang kebahagiaannya laki-laki dalam kehidupan dunia ini. Dalam kehidupan dunia ini. Maka bersyukur untuk hal tersebut. Kalau diingatkan, bilang jazakillahu khairan. Iya. Dan adapun untuk menasehati, iya, suami tadi, tentunya pertama, kalaupun kita merasa bahwa saya ini aman di kehidupan dunia ini, tidak pernah dapat bahaya dalam sehari-hari. Tapi minimal kita tahu bahwa dzikir pagi petang itu kan ibadah. Itu saja dulu. Iya, itu adalah ibadah. Dan kalau itu adalah ibadah, maka kita akan mendapatkan pahalanya di dunia ini sebelum akhirat. Karena nanti pada hari kiamat, kita akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan apa yang ada di dunia yang kita amalkan, itu di akhirat. Kata Allah, yauma tajidu kullu nafsin ma'amilat min khairin muhdara. Pada hari kiamat nanti, setiap jiwa akan mendapatkan apapun yang diamalkan di kehidupan dunia, hadir di hadapannya. Hadir saat bahkan istri kita sekarang ini yang menginginkan kebaikan itu kepada kita, lari dari kita. Yauma yafirul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani. Hari itu nanti hari kiamat, ketika itu terjadi, seorang akan lari dari saudaranya, lari dari ibu bapaknya, lari dari istri dan anak-anaknya. Saat itu semua lari dari kita, yang kita dapat di hadapan kita apa? Amalan yang pernah kita amalkan. Inilah nanti yang kita akan dapat. Dzikir pagi, dzikir petang. Itu kalau kita merasa ini, bahwa saya alhamdulillah tanpa dzikir pagi dan petang pun lapang, bahagia. Tapi kita ketahuilah, bisa saja kita bahagia ini di dunia ini sementara. Tapi kita sengsara ketika kita butuh amalan nanti saat masuk di kuburan. Saat masuk di kuburan, kita butuh ucapan la ilaha illallah wala haula wala quwata illa billah. Ini ucapan, kalau kita ucapkan pendek, maka kita aman dari adab kubur. Kita kan butuh itu. Butuh itu. Saat kita ke kuburan, istri ketika kita meninggal, kembali ke rumahnya. Bahkan 4 bulan 10 hari kemudian ada yang melamar, dia sudah terima. Yang kita bawa ke kuburan apa? Bukan istri tadi itu, tapi amalan. Nah kalau kita ucapkan la ilaha illallah wala haula wala quwata illa billah, ini kan kalimat kita sudah hafal semuanya. Ini saya kita ucapkan
dengan jujur di hati, itu syaratnya. Jujur dalam hati, ikhlas. Maka kita akan dilindungi dari adab kubur. Dari adab kubur. Itu kan keutamaan besar. Apalagi dikir-dikir pagi petang yang lain. Minimal untuk diri kita lah. Minimal untuk diri kita. Belum lagi dikir pagi petang itu adalah sebab kita tenang di kehidupan dunia ini. Misal, contoh, dibangun subuh. Kita baca Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai' fil ardi wala fis sama' wa has-sami'ul alim. Ini kan kalau kita baca pagi, kita tidak akan ditimpa oleh kecelakaan atau musibah yang sifatnya tiba-tiba sampai sore. Artinya kita keluar rumah kita aman. Kita merasa aman dan merasa tenang. Karena kita akan dilindungi sampai sore. Kalau kita baca lagi sore, kita akan dilindungi sampai subuh. Kan aman. Jadi kita tenang dalam berbuat, tenang dalam bertindak, tenang. Karena Allah jaga kita. Allah jaga kita. Ini baru satu kalimat. Belum lagi kalau sorenya kita baca a'udzubika, kita tambah a'udzu bikalimatillahi tammat min syarri ma khalaq. Ini kan kalau kita baca, tidak ada juga yang bisa membahayakan kita dari semua yang Allah cipta. Jin, manusia, hawam, binatang-binatang yang melata. Tidak ada yang membahayakan kita. Tidak ada yang membahayakan kita. Ini kan dalam dzikir. Jadi ada maslahat dunia sebelum akhirat. Tapi kalau itu tidak ada, akhirat kita butuhkan itu. Kita butuhkan itu. Itu wallahualam. Makanya alhamdulillah kalau ada mengingatkan. Di sana ada istri, musuh suami. Ada anak, musuh suami. Kita sebagai suami Allah suruh hindari dia. Hindari dia. Istri yang seperti itu. Ini istri kita Masya Allah. Diingatkan kita untuk dzikir. Alhamdulillah Masya Allah. Iya. Kalau ada yang begitu, sayangnya istri kita. Iya. Jangan biarkan dia menderita sedikit pun. Iya. Karena memang Allah bilang begitu di Quran. Di Quran, kalau kita dapat istri begitu, jangan pernah menyakitinya. Kata Allah, wa in ata'nakum fala tabghu alaihin sabila. Jika dia taat kepada kalian, mengingatkan kalian, maka jangan mencari-cari jalan untuk menyakitinya sedikit pun. Masya Allah, istri kita orang baik, orang bagus. Baik, berikutnya. Ana lagi, Masya Allah, banyak sekali ini ya. Afwan Ustaz, bolehkah seorang musafir menjamak ta'khir duhur dan asar di waktu maghrib? Waktu maghrib. Ulama manapun di dunia ini pasti akan bilang tidak boleh. Tidak ada orang bilang tidak boleh, tidak ada orang bilang boleh itu. Iya, jamak ta'khir itu maksudnya kita akhirkan sholat duhur ke waktu asar, bukan waktu maghrib. Bukan waktu maghrib. Kita akhirkan sholat maghrib ke waktu isya. Bukan akhirkan maghrib isya ke waktu subuh. Tidak ada orang bilang begitu. Tidak boleh. Tidak dibolehkan untuk mengakhirkan duhur asar ke waktu maghrib. Tidak dibolehkan. Katanya di mana dalam suatu perjalanan mengharuskan untuk dianjurkan untuk sampai di tempat tersebut sebelum tiba larut malam. Sholat di kendaraan. Jadi ketika kita itu tidak bisa singgah. Tidak bisa singgah. Dan kalau kita tunggu turun di darat, akan menyebabkan waktu keluar, waktu duhur keluar, waktu asar keluar, maka sholat di atas kendaraan.
Itu dibolehkan. Itu dibolehkan. Barakallahu fikum. Pertanyaan terakhir, kita cari terakhir. Alhamdulillah. Memang ya, kalau dilihat ini kertas-kertas dari ikhwan cukup meletihkan ya, saudara. Iya. Di akhwat memang cantik tulisannya. Ya, seperti teman saya bilang, kalau di ikhwan harus buka mata lebar-lebar sedikit. Nih ya. Seperti ini, sudah kertas kecil, tulisan kecil. Bandingkan dengan akhwat, kertas-kertasnya Masya Allah besar, tulisannya besar. Masya Allah, semoga Allah membalas akhwat semuanya. Di sini kita baca ini kertas paling kecil, tulisan paling kecil. Saya masih bingung dengan perbedaan dari jin, setan, iblis. Ataukah Allahu Akbar. Tidak jadi. Ini membuat Masya Allah. Iya. Kita ganti dengan ini sedikit. Boleh, ini terakhir. Iya. Masya Allah. Sama semua memang saudara. Sama semua memang. Laki-laki itu liku-liku sekali. Ini kita usahakan lagi nih, satu. Jika ada orang yang ketiduran dari ba'da subuh sampai ba'da maghrib. Masya Allah. Pingsan ini. Masya Allah. Iya. Tiduran dari ba'da subuh sampai ba'da maghrib. Maka apa yang harus dilakukan? Apakah mengerjakan semua sholat yang ditinggal atau sholat maghrib saja? Masya Allah, baiklah. Ya, kalau memang itu kejadian ya. Kejadian. Maka kalau dia bangun pas waktu maghrib, adzan maghrib, maka dia sholat maghrib saja dulu. Setelah sholat maghrib, maka dia sholat yang dia tinggalkan tadi. Berarti duhur sama asar. Dengan niat kodok. Perhatikan ini niatnya. Jadi niat itu terkait dengan masalah sholat. Kan ada adaan, ada kodokan. Ada niat menunaikan sholat. Ini kalau masih di waktu. Ada niat kodok. Mengganti sholat. Ini kalau sudah keluar waktu. Jadi kalau kita sholat maghrib dulu. Kemudian sebentar kita ganti duhur asar. Maka niatnya kodok. Mengkodok sholat duhur, mengkodok sholat asar. Dengan berurut. Duhur dulu, baru asar. Tidak boleh dibalik. Sama dengan tadi kalau kita masih ada waktu untuk mengkodok, waktu maghrib masuk. Kita masih bisa melakukan sholat duhur dan asar baru maghrib. Maka kita harus berurut. Duhur dulu, baru asar, baru maghrib. Kecuali waktu maghrib akan keluar, maka maghrib dulu, baru duhur, baru asar. Itu wallahu alam. Alhamdulillah kita cukupkan. Iya, mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah kita lanjut lagi di pertemuan akan datang. Subhanakallahumma hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.